Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Mustafidah, NIM 3391013, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah bimbingan konseling dengan menganalisis atau menyelesaikan permasalahan saya sendiri menggunakan teknik dari pendekatan konseling. Sebelum itu, saya akan memberikan gambaran mengenai konsep video saya kali ini. Yang pertama, saya akan menceritakan permasalahan saya. Kemudian yang kedua, saya akan menganalisis atau menyelesaikan permasalahan saya tersebut. Nah, langsung saja di sini saya akan bercerita mengenai permasalahan saya. Setelah memasuki masa kuliah, ada beberapa perubahan yang tidak sehat dalam hidup saya, seperti tidak disiplin makan dan tidak disiplin tidur. Pola makan dan tidur saya itu sangat berantakan, padahal makan dan tidur merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Dulu sewaktu sekolah, saya menjaga pola makan saya, yakni 3 kali dalam sehari, dan sarapan itu menurut saya wajib, karena jika tidak saya akan merasa lemas, saya akan merasa pusing, tidak bisa konsentrasi, bahkan sampai pingsan. Namun setelah memasuki masa kuliah ini, saya cenderung mengabaikan hal itu lantaran terdapat kesibukan seperti mengerjakan tugas, kemudian kegiatan, sehingga ketika saya merasa lapar, saya menunda rasa lapar tersebut hingga akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan. Begitu pula dengan tidur. Nah, umumnya seseorang tidur memiliki durasi waktu 8 jam dalam sehari. Namun tidak dengan saya hanya memiliki durasi waktu tidur sekitar 5 jam bahkan 3 jam saja, karena kurangnya waktu tidur saya itu saya gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat seperti bermain HP, kemudian menonton film kesukaan saya, sehingga ketika saya merasa ngantuk, saya cenderung menunda-nunda waktu tidur seperti itu kan. Nah, akhirnya itu berdampak negatif bagi saya sendiri, seperti ketika ada kuliah offline, saya bangun kesiangan, kemudian terburu-buru tersebut akhirnya saya tidak bisa sarapan. Nah, ketika di kelas pun saya merasa lemas, kemudian tidak bisa konsentrasi dan menahan kantuk juga. Nah, itu sebuah kebiasaan yang sangat merugikan bagi saya sendiri. Nah, dari permasalahan saya yang tidak bisa disiplin makan dan tidur sini itu, saya akan mencoba menganalisis atau menyelesaikan permasalahan saya sendiri menggunakan teknik operant condition dan teknik modeling dari pendekatan behavior. Nah, setelah saya rasa itu sangat merugikan bagi saya, akhirnya saya mencoba mengatur kembali pola makan dan pola tidur saya, yakni seperti saya mengharuskan sarapan maksimal jam 9 pagi meskipun dengan porsi yang sedikit, kemudian makan teratur 3 kali dalam sehari, dan ketika makan malam pun saya tidak makan lebih dari jam 8 malam, karena biar keesokan harinya ketika saya bangun saya merasa lapar dan dari situ saya akan sarapan. Nah, selain itu saya juga melihat teman saya, dia menjaga sekali pola tidur dia tidak pernah tidur di atas jam 10 malam. Hal ini terbukti ketika saya mencoba menghubungi lewat chat ataupun telepon ketika sudah jam 9 malam lebih, handphone dia itu selalu mati. Dan memang benar, ternyata hal yang dia lakukan adalah mematikan handphone ketika sudah memasuki jam 9 malam dengan tujuan agar dia bisa tertidur seperti itu. Nah, akhirnya dari situ muncul inisiatif saya untuk meniru cara dia agar saya bisa tertidur dan saya tidak khawatir untuk menonton film di HP ataupun bermain HP. Nah, seperti itu. Dari pemaparan saya sudah dapat dibedakan ya antara teknik operant condition dan teknik modeling ini. Teknik operant condition merupakan teknik di mana klien mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Seperti saya yang tadinya makan 2 atau 1 kali dalam sehari, sekarang sudah menjadi 3 kali dalam sehari. Nah, sedangkan teknik modeling ini merupakan kecenderungan meniru orang lain atau menjadikan orang lain itu sebagai model, sehingga kita terpengaruh dari orang lain tersebut. Nah, seperti saya yang tadi meniru teman saya untuk mematikan handphone ketika sudah jam 9 malam agar bisa tertidur dengan nyenyak seperti itu. Nah, dari menggabungkan dua teknik
tersebut, akhirnya saya dapat disiplin kembali dalam menjaga pola makan dan tidur saya. Mungkin itu saja video yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.